Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diberikan kami dari kelompok 1 mata kuliah psikologi olahraga ingin mempresentasikan materi kami dengan judul karakter, fair play, dan perilaku sportif dalam olahraga yang beranggota saya sendiri Fuad Rohani dan rekan saya Rahman dari Anggara. Langsung kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian dari karakter, fair play, dan juga sikap sportif dalam olahraga. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam nilai karakter, fair play, dan sikap olahraga yang perlu dipahami oleh seorang atlet atau pelaku olahraga. Yang ketiga yaitu bagaimana sih peran pelatih dan official dalam menumbuhkan nilai-nilai fair play dan sikap sportif dalam suatu pertandingan ataupun olahraga. Yang terakhir yaitu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari karakter, fair play, dan juga sikap sportif. Untuk yang pertama yaitu pengertian karakter, fair play, dan sikap sportif akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Ahmad. Silakan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dari karakter, fair play, dan sikap sportif dalam olahraga. Yang pertama yaitu karakter di dalam olahraga merupakan suatu perilaku dan sikap yang dimiliki oleh seorang atlet atau individu pelaku olahraga yang terlibat dalam aktivitas olahraga. Karakter ini mencakup nilai-nilai moral seperti sikap kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa menghormati terhadap lawan dalam suatu pertandingan. Yang dimana nanti dalam pertandingan tidak akan timbul suatu permasalahan atau saling bentrok jika para atlet menerapkan sikap kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, dan rasa hormat. Yang kedua yaitu fair play. Fair play adalah konsep yang sangat penting dalam olahraga yang mencakup sikap adil dan jujur terhadap lawan serta keputusan terhadap peraturan pertandingan. Untuk fair play sedikit hampir sama karakter. Yang ketiga yaitu sikap sportif. Sikap sportif adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai fair play dalam olahraga. Sikap ini termasuk menghargai lawan, menerima kemenangan dan kekalahan secara lapang dada, dan menjunjung tinggi etika olahraga. Yang dimana dari sikap sportif ini yaitu kita sebagai para atlet bisa menghormati keputusan wasit dan menerima hasil dari pertandingan tersebut dan tidak ada rasa komplain ataupun kecewa. Yang selanjutnya yaitu materi nilai-nilai yang terkandung dalam karakter, fair play, dan sikap sportif yang akan disampaikan oleh Mas Fuad. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam karakter, fair play, dan sikap sportif. Yang pertama kita bahas dulu untuk nilai karakter. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran ini sangat penting dalam suatu pertandingan karena dalam suatu pertandingan kita harus memahami sistem pertandingan, patuh terhadap semua pertandingan yang diselenggarakan, dan juga menghargai setiap hasil pertandingan yang kita peroleh. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini semua tim dapat merasakan di sebuah pertandingan, terutamanya seorang kapten yang memimpin jalannya pertandingan tersebut dan memotivasi timnya agar bisa melakukan pertandingan dengan efektif dan kondusif. Selanjutnya yaitu kerjasama. Kerjasama tersebut sangat diperlukan untuk membuat suatu tim tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal dan juga mendapatkan suatu kemenangan. Yang D yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan tadi tidak terlepas dari peran seorang kapten yang juga memimpin timnya untuk dapat menghasilkan pertandingan yang maksimal. Yang kedua yaitu nilai-nilai fair play. Yang pertama yaitu menghormati peraturan. Kita sebagai seorang atlet dan juga pelaku olahraga di dalam suatu pertandingan kita harus menghormati peraturan pertandingan yang diselenggarakan oleh daerah tersebut ataupun yang diselenggarakan oleh panitia pertandingan. Yang kedua yaitu rasa menghormati terhadap lawan. Jika bertemu seorang lawan, kita tidak boleh saling mencemooh atau juga saling mengejek. Kita harus menghormati karena bagaimanapun kita berada di lokasi tersebut untuk melakoni suatu pertandingan dan juga memperebutkan gelar yang sama.
Yang selanjutnya yaitu keterbukaan dan saling menerima. Kita dalam pertandingan tidak boleh saling mencaci maki, kita tidak boleh saling mengolok-olok. Tentunya kita harus saling menerima keputusan seorang wasit, meskipun banyak sekali tragedi sekarang ini keputusan wasit yang menimbulkan bentrok seperti Mas Okta itu kita dapat lihat. Itu kita harus menerima dengan lapang dada dan mencari solusi yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu integritas, jujur dan tidak curang. Dalam pertandingan kita tidak boleh curang untuk menghalalkan segala cara. Kita boleh berambisi untuk juara, tetapi tidak boleh menghalalkan suatu cara untuk kecurangan, yaitu misalnya mencari dukun atau yang lain sebagainya, menghalalkan magi atau yang lain. Yang selanjutnya yaitu sikap sportif. Yang pertama yaitu sikap positif, kita tidak asing lagi, kita harus positif dalam menghadapi pertandingan. Dan yang kedua yaitu beretika olahraga yang baik. Sebagai pelaku olahraga kita tidak boleh mempunyai etika yang jelek, kita tidak boleh mengeluarkan perilaku-perilaku yang tidak sopan dalam suatu pertandingan. Yang terakhir yaitu empati, menghargai perasaan lawan. Kita harus menghargai perasaan lawan kita harus memberikan dukungan kepada setim kita jika kita diperlukan untuk memberikan dukungan di pertandingan tersebut. Lanjut Mas. Yang selanjutnya yaitu peran pelatih dan ofisial dalam suatu pertandingan. Yang pertama yaitu kita bahas peran pelatih terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melakukan pendidikan karakter yang baik. Peran pelatih sangatlah penting bagi sebuah tim karena dapat mendidik karakter setiap pemain tersebut. Jadi setiap pemain tidak hanya fasih dan juga berbakat dalam pertandingan saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik, etika yang baik, dan juga menimbulkan hasil pertandingan yang maksimal. Yang kedua itu melakukan perencanaan latihan yang efektif. Seorang pelatih harus memiliki harus memiliki jadwal melakukan pelatihan yang efektif guna mendapatkan hasil pertandingan yang maksimal. Itu juga dapat dilakukan beberapa kali dalam seminggu guna rasa kekeluargaan di sebuah tim tersebut dapat terbina. Yang ketiga yaitu menjadi contoh teladan yang baik bagi atlet. Tentunya sebagai pelatih kita harus memberikan contoh yang baik, contoh yang sopan, contoh yang karakter yang baik agar atlet-atlet kita dapat meniru dengan baik dan juga memberikan kesan positif dalam suatu olahraga. Yang selanjutnya yaitu peran official. Ini tidak asing lagi, juga perannya sama seperti pelatih. Yang pertama yaitu menumbuhkan nilai-nilai fair play, menumbuhkan nilai-nilai positif dan juga menumbuhkan nilai-nilai yang dapat membangun untuk atlet ke depannya. Yang kedua yaitu menegakkan aturan bermain jika terjadi perselisihan. Peran ofisial juga dapat menegakkan aturan bermain jika terjadi cekcok, jika terjadi protes, jika terjadi perselisihan antar pertandingan dengan wasit. Dia maksud tak? Itu kita harus sebagai ofisial harus meluruskan pertandingan agar tidak terjadi bubar. Yang ketiga yaitu menjadi contoh teladan yang baik bagi atlet atau pemain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir yaitu melakukan interaksi yang baik kepada atlet untuk melengkapi kekurangan tim. Sebagai ofisial harus lebih luas lagi dalam berkomunikasi terhadap atletnya agar kekurangan apa, tim tersebut kekurangan apa, bagaimana harusnya itu dapat ditutupi kekurangan tim tersebut. Untuk selanjutnya kelebihan, kelemahan dan fair play dan sikap sportif dalam olahraga. Yang pertama yaitu kelebihan fair play dan sikap sportif bisa dilihat di layar. Yang pertama membangun lingkungan yang positif. Tentunya jika kita menerapkan sikap sportif dan fair play, lingkungan olahraga, lingkungan pertandingan kita akan menjadi lebih positif dan kondusif. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pertandingan. Kualitas pertandingan yang kita lakoni jika menerapkan nilai-nilai tersebut akan menjadi gayeng dan juga lebih seru. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan mental, terutamanya untuk para atlet. Jika kita menerapkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang dapat dicontoh, maka nilai tersebut dapat menjaga mental seorang atlet kita, rekan tim kita, sehingga mereka bisa melakoni pertandingan dengan maksimal dan juga meraih kemenangan. Yang keempat, mengajarkan nilai moral. Nilai moral tersebut terdiri dari tanggung jawab, disiplin, dan juga menghormati peraturan pertandingan yang berlaku.
Yang terakhir yaitu keadilan dalam kompetisi. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam pertandingan kita harus adil, kita harus jujur dalam melakukan suatu pertandingan. Untuk yang kedua yaitu kelemahannya, tadi kan kelemahan dari fair play dan sikap sportif. Yang pertama, tantangan dalam penerapan tersebut saat ini masih kurang dalam olahraga, terutamanya pada atlet saat ini masih sangat malas untuk melakukan nilai-nilai fair play dan juga sikap sportif. Mereka lebih seru jika pertandingan tersebut terlihat menantang dan juga agak sedikit terjadi keributan. Yang kedua yaitu resistensi dari atlet, anggapan rugi dari atlet. Mereka beranggapan rugi jika saya melakukan nilai fair play dan juga sportif sementara lawan saya tidak melakukan hal yang sama. Itu harus diluruskan. Kita harus sama-sama menerapkan nilai-nilai fair play dan sikap sportif agar pertandingan yang kita lakoni dapat berjalan dengan efisien. Yang ketiga yaitu ketidakadilan dari ofisial dan wasit. Ini menjadi provokasi yang sangat besar, terutamanya para wasit yang kurang jeli dalam memimpin pertandingan. Wasit-wasit saat ini sangat menimbulkan gaduh karena pertandingan yang mereka pimpin kurang maksimal. Yang keempat yaitu kekerasan dan tindakan tidak etis. Mungkin kalau di Pacitan kita jarang menjumpai ya kekerasan dan tindakan tidak etis seperti tawur dan lain sebagainya, itu perlu kita hindari. Yang terakhir yaitu perspeksi publik atau kefanatikan penonton. Biasanya pertandingan yang digelar di desa-desa tersebut itu para penontonnya itu lebih fanatik. Mereka akan mengunggulkan daerah mereka sehingga perpecahan pun sering terjadi. Mereka lebih fanatik terhadap daerah mereka masing-masing guna meraih gelar juara. Lanjut Mas. Mungkin itu materi dari karakter, sikap fair play dan juga sikap sportif yang dapat kami jelaskan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya, kami membuka beberapa pertanyaan. Mengingat waktu sudah semakin siang, monggo silahkan yang ingin bertanya. Dan jangan lupa untuk dibaca hadisnya. Oh ya, ini ada beberapa hadis, jangan lupa untuk dibaca dan direnungi masing-masing. Sudah jelas semuanya? Ya. Jika sudah jelas kita masuk ke kesimpulan, silakan dijelaskan oleh Mas Rahmada Arif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan materi tersebut yaitu karakter dalam olahraga merupakan suatu perilaku dan sikap yang dimiliki oleh seorang atlet atau individu pelaku olahraga yang terlibat dalam aktivitas olahraga. Karakter ini mencakup nilai-nilai moral seperti sikap kejujuran, disiplin, tanggung jawab, rasa hormat, menghormati terhadap lawan dalam suatu pertandingan. Fair play adalah konsep yang sangat penting dalam olahraga yang mencakup sikap adil dan jujur terhadap lawan serta keputusan terhadap peraturan pertandingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fair play berarti sikap adil atau jujur terhadap lawan dan bersedia mengakui keunggulan lawan. Sikap sportif adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai fair play dalam olahraga. Sikap ini termasuk menghargai lawan, menerima kemenangan dan kekalahan secara lapang dada, dan menjunjung tinggi etika olahraga. Sekian kesimpulan dari saya dari materi yang saya sampaikan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Mungkin materi yang kita sampaikan cukup sampai di situ. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah terus saat kesimpulan